Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang saya hormati bapak-bapak, para sesepuh Masjid Mas'a, para hujaj dan juga para bapak-bapak yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Alhamdulillah, tidak terasa kita bertambah umur, bertambah banyak rezekinya, bertambah banyak anaknya, ya, bertambah istrinya, ya. Semoga Allah berikan dengan kita selalu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Insyaallah dengan kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah tambahkan rizki-rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa tuntunan untuk kita semua. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Mas'a yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas hadis yang keempat dari Arba'in Nawawi. An Abi Abdurrahman Abdillah ibni Mas'ud qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiq al-masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan mislu dhalik summa yakunu mudghatan mislu dhalik summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfuhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sya'idun wallahi alladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan ya bahwa periwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sahabat senior itu Nabi masih istilahnya masih umur 40, Ibnu Mas'ud ini sudah di atas umurnya, di atasnya Nabi. Nah, beliau ini seorang sahabat senior yang termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang masuk Islamnya masih awal. Beliau ini. Nah, Ibnu Mas'ud ini ya
memahami, menghafalkan Al-Quran ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Ibnu Mas'ud orang yang pertama yang selalu menghafalkan. Jadi kalau dulu itu ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hiro, ya, turunnya Al-Quran berupa surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini Rasul langsung setelah keluar dari Gua Hiro, Rasul mengumpulkan para sahabat, termasuk yang langsung hafal itu adalah Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud ini makanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada satu hadis, ya, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyaqra'a al-Qur'an ghaddan addan kama anzala fal yaqra in ala qiraati ibni ummi abdin. Jadi kata Rasul, ketika siapa orang yang senang untuk membaca Quran, ya, dengan benar, siapa yang ingin baca Al-Qur'annya dengan benar di zamannya, ya, di zaman Rasul itu, kata Rasul, kama anzala falyaqra, seperti bacaan yang diturunkan ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu, ala qiraati ibni ammi abdin. Jadi seperti ummi atau namanya ammi abdin, artinya disebutkan seperti bacanya Ibnu Mas'ud. Nah, ini jadi ketika itu orang-orang yang misalkan gak ketemu dengan Rasul, belajarnya ke Ibnu Mas'ud. Jadi artinya Al-Quran bacaan yang pas dari Nabi gitu, ini larinya ke Ibnu Mas'ud itu dulu, ya, zamannya. Makanya ada namanya Al-Qurannya bersanad. Nah, itu artinya kita an-annya dari siapa, riwayatnya, ngaji kita itu dari siapa. Jangan sampai kita ngajinya nggak ada guru, artinya ada yang bertanggung jawab gitu. Kalau kita lihat, ya, ulama-ulama dulu termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, itu adalah ijazah Qur'annya ke 20, ya, sampai ke Nabi itu turunnya sampai 20. Ada lagi yang di Kudus, ya, Mbah Yai Arwani Kudus. Kebetulan beliau adalah gurunya guru, ya. Saya punya guru namanya Kiai Amin Syiraj ketika di pesantren. Nah, beliau itu sanadnya ke 27, ya. Mbak Arwani itu ke 27 ke Nabi, ya, berarti terus ada sanadnya. Dan ketika kita hataman Al-Quran itu dapat ijazahnya. Ijazahnya tidak seperti kayak anak sekolah, ya, dapat 8, dapat 9, enggak. Yang namanya ijazah itu disebutkan di situ dari ya, dari siapa? Anir Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus turun, terus sampai ke An Kiai Mbah Arwani, dari An Mbah Arwani ke Kiai Amin Syiraj, dari Kiai Amin Syiraj baru An saya. Itu seperti itu. Nah, ini disebut dengan sanad. Begitupun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Ibnu Mas'ud itu seperti itu. Ibnu Mas'ud terus ke sahabat-sahabat lainnya, termasuk Ibnu Mas'ud ini menurunkan
ketika itu kepada Syekh Imam Malik, ya, itu diturunkan sanadnya dari beliau, ya, melalui dua ulama. Jadi sebelum Imam Malik ada dua ulama yang nyampe kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, ketika itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man ahabba an yaqra'a al-Qur'an audan kama anzala falyaqra, ya, falyaqra hu ala qiraati ibni ammi abd. Jadi ketika mengatakan itu, menyanjung Ibnu Mas'ud itu, Rasulullah SAW didengar oleh sahabat Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Cuma ada cumanya, yang namanya Umar ini telat, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW setelah mengatakan hadis itu lagi ngaji gitu, Abu Bakar langsung ke rumahnya Ibnu Mas'ud mengatakan hadis ini. Nah, Umarnya datangnya malam-malam karena ada keperluan. Di dalam riwayat itu ke Ibnu Mas'ud, datang ketok pintu, assalamualaikum, ya, malam itu datang, wahai Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau apakah sudah mendengar tentang hadis bahwa engkau disanjung oleh Rasul, dan hadis yaitu tentang penciptaan manusia? Dijawab oleh Ibnu Mas'ud, kamu telat, saya sudah mendengarnya, karena yang duluan adalah Abu Bakar. Tadi siang Abu Bakar kesini gitu. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu. Ibnu Mas'ud ini meninggal pada atau wafat ketika 32 Hijrah, ya. Kenapa? Karena beliau mengikuti perang. Ketika itu perang melalui di daerah Habasah, ya, perang di daerah Habasah. Nah ini, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyanjung kepada Ibnu Mas'ud ini, bahwa Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang terpercaya. Kenapa sampai diberikan sampai didatangi sahabat Umar, sahabat Abu Bakar? Karena diinginkan oleh Ibnu Mas'ud. Ketika itu banyak orang yang tidak percaya kepada Rasul, Pak. Kan ini ketika senior, zaman senior itu berarti as-sabiquna awwalun, ya, para sahabat-sahabat Nabi yang pertama masuk Islam, hanya sedikit. Nah ini maka disebutkan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Ibnu Mas'ud ini menceritakan, ya, kepada kami bahwa Rasulullah SAW itu adalah wahwa as-shadiq al-masduq. Rasul itu adalah orang yang percaya dan dipercaya. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena yang akan diterangkan ini hadisnya hadis gaib. Hadis gaib. Kalau kita nggak menggunakan keimanan, ini bisa kafir kita. Kenapa disebut gaib? Inna ahadakum yujma'u khalquhu. Nah ini hadisnya berupa sesungguhnya kita semua, salah satu dari kamu sekalian, yujma'u dikumpulkan fi batni ummihi arba'ina yauman, di dalam perut ibunya 40 hari. Nah ini dalam 40 hari kalau kita nggak diyakini itu susah.
Jadi ciptaan kita itu, kalau Nabi Adam kan kun fayakun, dari tanah. Ya, ada yang tahu Nabi Adam tingginya berapa? Pak Sidik tahu nggak Nabi Adam tingginya berapa? Hah? Tinggi 30 meter, 60 diro. Namanya disebut 60 diro. 60 diro itu apa? Ini nih. Diro itu selengan, berarti 50 kali 60 berarti berapa? 30. Ini kan setengah meter ya. 60 diro itu 30 meter. Sementara Masjid Mas'a ini 4 meter, 8 meter. Ya, Pak Jenul, 4 meter ada ini tingginya. 4 meter berarti 8 ya. Sementara Nabi Adam itu 30 meter. Ada yang punya gedung di kantor sampai 30 meter. Berarti lantai berapa itu? Lantai 4. Lantai 5 ya? 20 aja 5. 20 meter aja lantai 5. Kalau 4 meter. Berarti kalau 30 tambahin 2, 7 sampai 8 meter. Kalau kita di lantai 7, itu tingginya Nabi Adam begitu. Kasurnya segede apa? Sudah kebayang. Siti Hawa itu bedanya hanya 2 meter dengan Nabi Adam. Berarti 28 diro. Masya Allah, kebayang Pak hidupnya. Ya. Nah ini. Jadi ketika Nabi Adam itu dijadikan oleh Allah jadi manusia, ya, kun fayakun, maka jadilah jadi. Kalau kita ini disebutkan penciptaan kita itu adalah yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Ketika manusia itu suami istri dikumpulkan, laki-laki dan perempuan dikumpulkan, maka arba'ina yawman, selama 40 hari nutfah dengan cairan perempuan itu juga disebut nutfah, ketemu itu baru 40 hari Pak. Kalau jadi. Tapi kalau biasanya yang nikahnya itu benar, artinya nikah benar itu kita akad niatnya sudah benar. Ini biasanya dicoba oleh Allah, nggak langsung jadi. Tapi orang yang berzina baru nempel sedikit langsung jadi. Kenapa? Karena itu adalah bukti bahwa Allah yang menciptakan. Bukti Allah bahwa orang yang berzina itu diberikan diberikan hukuman di dunia. Itu orang yang berzina itu seperti itu, walaupun ditutup apapun jadi, ya. Tapi kalau yang namanya suami istri itu biasanya dicoba dan dicoba. Itulah namanya disebut dengan sifatnya burhannya Allah. Makanya jangan salah ketika kita pernikahannya sah, ya, pernikahannya sah, setahun belum dikasih keturunan. Ada yang langsung ada, ya. Tapi orang yang namanya perzinahan, perselingkuhan baru sekali saja sudah jadi. Nah ini, itu adalah bukti bahwa Allah memberikan hukuman kepada orang tersebut. Tujuannya adalah untuk memalukan orang itu. Tapi orang yang gak punya malu, ya, nikah baru nikahnya 3 bulan, 6 bulan sudah lahir, ya. Jadi hamil 3 bulan dinikahkan, 6 bulan kemudian lahir. Ada yang tokcer, baru 2 bulan nikah udah lahiran. Nah ini naudzubillah, itu orang-orang yang
berzina, tidak punya iman. Nah, kemudian di lanjutannya summa yakunu alaqatan mislu dzalik. Jadi penciptaan manusia itu yang pertama 40 hari ketemunya nutfah air mani, yang kedua setelah 40 hari kemudian alaqah menjadi darah yang menggumpal. Mislu dzalik, seperti itu ya. 40 berarti 40 tambah 40 berapa? 80 hari. Summa yakunu mudghah. Kemudian setelah jadi alaqah, daging darah yang segumpal, 40 hari kemudian mudghah, menjadi daging di dalam perut ibunya. Ya. Jadi berapa tuh? 40 kali 3 120 dibagi per bulannya 30, berarti 4 bulan. Ketika 4 bulan, ya, ketika 4 bulan itu adalah daging yang ada di perut ibu itu dalam kondisi hidup apa mati? Mati. Hidup apa mati? Mati. Selama 4 bulan di dalam perut ibu itu, yang namanya mudghah ini mati. Karena hanya daging. Daging yang ketika kalau kita keluarkan digigit itu hanya mental-mental, empuk. Ya, itu diistilahkannya seperti itu. Apakah daging itu hidup? Mati. Ketika pas 4 bulan, summa yursalu ilaihi al-malak, kemudian diutus oleh Allah al-malak, malaikat diutus, fayunfahu, ditiupkan ar-ruh fihi ar-ruh, ditiupkan ar-ruh. Setelah 4 bulan itu baru ditiupkan ar-ruh, namanya janinnya hidup. Jadi kita itu asalnya dari mati, hidup, mati lagi. Asalnya kita bayi, besar, terus tua, kembali ke bayi lagi. Sikapnya kalau udah tua kayak bayi lagi. Itu seperti itu. Yang tadinya nggak ada gigi, ada gigi, terus akhirnya ujung-ujungnya nggak ada gigi. Bener kayak itu, rata-rata seperti itu manusia. Kan ada yang sampai umurnya 100, ya, umurnya 100 giginya bersih. Umur 80 giginya bersih juga ada, nggak ada giginya. Ya itu kembali ke bayi lagi. Ya, itulah seperti itu. Nah, maka summa yufahu ar-ruh. Saya perhatikan hadis ini, kenapa sampai disebutkan oleh Rasul bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Nabi itu adalah seorang yang terpercaya dan dipercaya. Ini masalah ruh. Karena masalah ruh. Coba Pak, ruh itu di mana? Ruh itu di mana coba? Ketika kita cubit tangan kita, yang bunyi mulut, au, gitu kan? Nah ini, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Tadi dibacakan oleh imam, oleh Ustadz Mundopi. Itu ayatnya seperti itu. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Tanyakan padamu masalah ruh. Ruh itu adalah min amri rabbi, itu adalah perkaranya Tuhan kita. Jadi jangan tanyakan ruh itu di mana. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu masalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang dimaksudkan. Kalau iman kita tidak kuat, maka kita tidak percaya dengan adanya ruh. Kenapa kok tidak percaya dengan adanya ruh? Karena di daerah Inggris
Inggris itu sebelahnya Bantarjati, ya. Di Inggris itu ada orang hidup 60 tahun tanpa jantung dan paru-paru. Dia hidupnya dimasukkan ke dalam tabung, tapi makan, tapi minum, buangnya udah ini. Tapi yang mompa adalah mesin. Itu sampai sekarang masih hidup. Nah, orang yang beriman, ya, orang yang beriman pasti meyakini itu karena masih adanya ruh. Masih adanya ruh. Karena ruh belum dicabut oleh Allah. Ketika ruh itu dicabut oleh Allah, walaupun dengan alat apapun, pasti dia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, makhluk, nafas, orang yang bernafas itu pasti akan mati. Ya, kita kapan matinya nggak tahu. Nah ini, jadi masalah ini yang dimaksud dengan as-shadiq al-masduq, bahwa Rasul itu adalah orang yang terpercaya dan dipercaya, tidak seperti kita Pak Rasul itu. Ya. Nah, terus mudghah, setelah mudghah tadi terus ditiupkan ruh, summa yunfahu ar-ruh. Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Nah sekarang gini, saya tanya, ruh ini ruh dulu apa jasad dulu oleh Allah ciptakan? Ruh dulu. Kenapa ruh dulu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi khamsina alfasana. Bahwa Rasulullah SAW menciptakan ruh itu, terus menciptakan maqadir itu ketentuan Allah, bahwa kita ini umurnya sekian, ini umurnya sekian, ini rizkinya sekian, ini matinya di sini, ini hidupnya di sini. Itu 50 tahun, 50.000 tahun sebelum khalaqas samawati wal ardh, sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah, Pak. Ada di mana? Di lauhil mahfuz. Di lauhil mahfuz. Jadi kalau kita punya anak, ya, punya anak dua, ya udah memang dari sononya dari Allah itu diberikan ya dua, dan diciptakannya, rizkinya dikasih oleh Allah. Kapan? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu hadisnya. Apakah sahih? Sahih, karena hadis riwayat rawahu Muslim. Coba kebayang nggak Pak? Ya, kita itu sudah ada namanya, sudah ada ruhnya, sudah ada takdirnya, ya, ditakdirkannya itu. Nah, ketika umur 4 bulan di dalam kandungan ibu, maka diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh. Maka ketika 4 bulan itu, biasanya di dalam perut ibu itu ada goncangan, gitu kan? Nah, itu ruh masuk. Begitu ruh masuk, maka maru bi arba'i kalimatin, diperintahkan oleh Allah malaikat itu untuk mencatat 4 hal. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah rizkinya dicatatkan. Nih rizkinya yang dulu 50.000 tahun di lauhul mahfuz ini sudah tercatat. Tulis ini rizkinya si A yang bayi ini. Terus
wa ajalihi, ajalnya, matinya kapan sudah tercatat ketika 4 bulan di perut ibunya dikasih. Wa amalihi, dan amalnya, dia amalnya baik apa buruk. Wa saqiyun am sa'idun, apakah dia termasuk orang yang sengsara di dunia atau orang yang bahagia di dunia. Itu Allah sudah berikan. Nah, semua ini disebut dengan apa? Takdir. Maka takdir itu dibagi menjadi 2. Satu takdir mu'allaq, yang kedua takdir mubrom. Kalau kita belum mati, ini berarti masih mu'allaq, masih bisa berubah. Dengan apa? Dengan memperbanyak doa. Maka gunakan doa yang 10. Doa yang 10 itu apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Itu doa yang 10. Doa yang 10 itu insya Allah bisa merubah takdir kita. Karena apa? Dalam tauhid disebutkan bahwa takdir dibagi menjadi 2. Ada takdir mu'allaq yang masih menggantung. Sekarang ini Bapak ditakdirkan dengan istri Bapak, itu disebut takdir mu'allaq apa takdir mubrom? Kalau yang namanya mubrom itu seperti kematian. Kalau sudah dicabut nyawanya, itu mubrom, sudah mati. Kalau mu'allaq itu masih bisa dirubah. Kenapa masih bisa dirubah? Artinya kita nggak tahu dengan istri kita suatu ketika bisa cerai. Itu. Nah, kalau kita berubah terus, ya Allah, ini adalah jodohku, tetapkan jadi jodohku ya Allah. Ya Allah, kuatkan imannya, kuatkan hatinya, untuk anak-anaknya juga, gitu kan? Semua kita minta kepada Allah. Itu disebut mu'allaq. Jadi jodoh itu termasuk mu'allaq yang suatu ketika bisa dirubah oleh Allah. Kalau kita tidak merubahnya, ya kan bisa terjadi. Kita punya selingkuhan, akhirnya ribut. Pasti dik. Ya, itu bisa. Itu namanya mu'allaq. Tapi kalau yang namanya mubrom, plek, sudah sampai mati. Kita sampai mati. Udah. Dua-duanya, yang satu meninggal, yang satunya nggak nikah lagi. Itu udah namanya mubrom. Dua-duanya meninggal, ya udah mubrom. Udah jodohnya sama dia. Gitu. Tapi kalau yang namanya mu'allaq bisa dirubah. Nah, itu berada di perut ibu ketika 4 bulan. Makanya umat Islam rata-rata ketika punya hamil 4 bulan itu minta doa kepada Allah, mendoakannya supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena takdirnya masih mu'allaq, masih bisa dirubah. Itu kan rata-rata 4 bulan. Terus 7 bulan mematangkan. Itu kalau 7 bulan itu tradisinya, tradisi di Indonesia untuk mematangkan tujuannya itu. Nah, iya. Padahal mah untuk dirinya itu Pak Jenol itu. Udah 9 bulan Pak Jenol. Nah, terus wa ajalihi wa amalihi, dan juga kita nggak tahu apakah kita hidup di dunia ini hidupnya bahagia atau sengsara. Itu semua masih bisa dirubah dengan doa. Nah, selanjutnya fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Dan maka demi Allah, Allah yang Maha Kuasa, sesungguhnya salah satu dari kamu sekalian itu mempunyai amal. Ya, ini hadisnya, bahwa amal kita itu bisa membawa kita dengan terus mencapai surga
Bisa juga fayamalu bi amali ahlin nar. Bisa juga kita itu beramal terus dan masuk ke neraka. Jadi wa inna ahadukum la yamalu bi amali ahlin nar, maka dia akan masuk neraka. Begitupun manusia yang terus dari awal dia beribadah, rajin sholat, tahu-tahu di akhir hayatnya dia mengerjakan ahlun nar. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditanyakan, kenapa wahai Rasulullah, ditanya oleh Ibnu Mas'ud, orang yang ketiga ini, yaitu dia beramal soleh, ya, beramal soleh, terus tahu-tahu dia termasuk kata engkau adalah min ahlin nar. Kaget semua para sahabat. Padahal dia ahli ibadah. Dia ahli ibadah. Di zaman Rasul itu ahli ibadah. Tapi ketika itu Rasul mengatakan wa huwa min ahlin nar. Semua salut para sahabat kepada orang ini. Ya, semua salut. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan orang ini ahli nar? Ternyata ketika berperang, ya, dia nggak ada yang tahu. Wah, dia paling nomor 1 perangnya, Pak. Dia ahli ibadah. Ada, kata Rasul, ada setan yang masuk dan dia kalap. Akhirnya ketika itu dia terluka oleh orang terluka dan dia merasakan sakit. Sakitnya ini dia tidak sabar. Akhirnya ketika di dalam peperangan itu kan gak ada yang tahu dia matinya, ya. Tapi Rasul tahu, karena kan oleh Allah diberikan. Apa ternyata sahabat ini yang tadi disanjung-sanjung oleh sahabatnya bahwa dia termasuk orang yang syahid, tapi kata Rasul tidak, dia tidak syahid, tapi dia termasuk ahli neraka karena dia menghunuskan pedangnya pada dirinya, dia membunuh diri. Itu sudah ada di zaman Rasul, Pak, yang namanya bunuh diri. Dia pengen diangkat oleh temannya, artinya apa? Muncul kata ria. Dia tidak sabar dengan sakitnya, ya. Akhirnya dia di dalam peperangan itu menghunuskan pedangnya ke perutnya dan dia dilihat oleh orang, dia dilihat oleh orang, oleh teman-temannya itu ketusuknya oleh musuhnya. Padahal Rasul tahu dia ada orang yang bunuh diri. Maka ahli ibadah itu hilang dan dia termasuk orang yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada 4 manusia, itu ada 4, ya. Ada 4 golongan. Yang pertama, inna rajul la ya'malu az-zaman at-tawil bi amali ahlil jannah summa yahtamu lahu amalahu bi amali ahlin nar. Jadi 4 orang itu ada, yang pertama adalah manusia yang hidupnya beramal soleh, terus beramal soleh, bersih hatinya sampai meninggal pun husnul khotimah. 1. Yang kedua, ada manusia itu yang semasa hayatnya beramal buruk sampai akhirnya beramal buruk, dia masuk ke neraka. Yang ketiga, ada manusia yang semasa hayatnya beramal soleh, di akhir hayatnya dia masuk neraka. Tadi yang bunuh diri. Yang keempat, ada orang yang semasa hayatnya beramal buruk, di akhir hayatnya husnul khotimah. Intinya itu hadis ini, ya. Jadi kita itu sudah ditentukan sejak zaman ajali. Terus ketika 4 bulan kita di dalam perut ibu ditentukan juga, tapi itu masih takdirnya mu'allaq. Dan manusia ini ada 4 tadi disebutkan. Yang pertama, orang yang semasa hidupnya beramal soleh, di akhir hidupnya husnul
khatimah. Yang kedua, orang yang semasa hidupnya beramal buruk, dia akan matinya su'ul khatimah. Yang ketiga adalah orang yang selalu beramal soleh, tapi di akhir hayatnya su'ul khatimah. Terus yang keempat, orang yang selalu beramal buruk, tapi dia meninggalnya husnul khatimah. Contohnya ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia telah berzina, dia telah berbuat jahat, ya, dia kepada tetangganya berbuat jahat. Tahu-tahu dia menolong, memberikan air kepada anjing, ya, kepada anjing yang sedang kehausan. Begitu dikasih air, kata Rasul, dia meninggalnya, si perempuan tadi meninggalnya husnul khatimah ternyata. Nah itu, ya, maka mari kita sama-sama, semoga kita semua ini termasuk orang nomor satu, berbuat amal soleh, terus meninggalnya pun husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua sehat walafiat, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan untuk kita semua. Ala hadini wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad syafi'il Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala li sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan fi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir umurana bi jayyidil mursalin. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.